Pernah gak sih kita bertanya, untuk apa kita hidup di dunia? Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pada tugas video kali ini, izinkan aku untuk membahas mengenai visi hidup sesuai dengan materi yang telah diberikan. Seperti yang kita tahu bahwa hidup itu memiliki batasan. Contohnya mulai dari kita lahir, setelah itu kita sekolah, bekerja, sampai akhirnya kita meninggal dunia. Mungkin dari waktu dan tahap-tahap fase yang akan kita lewati mulai dari lahir sampai meninggal dunia tadi terdengar lumayan lama prosesnya. Tapi pada Yakobus 4 ayat 14 menyatakan bahwa hidup ini itu seperti uap, hanya sebentar saja lalu lenyap. Maka marilah kita gunakan waktu kita dengan bijak. Efesus 5 ayat 15-16 berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Gunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Lalu apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Perlu kita yang saudara seiman ketahui bahwa kita semua ini diciptakan untuk menyenangkan hati Allah, menjadi anggota keluarga Allah, melayani Allah, dan melaksanakan misi Allah di dunia ini. Itu mengenai konsep tujuan hidup. Dapat kita ingat bahwa tujuan hidup kita tuh sama, tapi visi hidup kita bisa jadi berbeda. Visi hidup itu sendiri dapat didefinisikan sebagai arah spesifik yang menuntun kita dalam mencapai tujuan itu. Itu seperti perjalanan harian menuju tempat yang Tuhan kehendaki. Visi hidup bersifat unik dan khas karena setiap orang memiliki karunia dan talenta yang berbeda-beda. Selanjutnya, visi hidup itu sendiri juga bersifat jelas dan padat. Dan yang terakhir, visi hidup itu harus bersifat fokus terhadap kehendak Allah, bukan sekedar ambisi pribadi saja. Untuk contoh simple visi hidup, terutama dalam dunia pendidikan, seorang atau saya atau teman-teman yang melihat video ini bisa saja menuliskan visi hidup seperti, saya ingin melipat gandakan murid Kristus melalui pendidikan keilmuan. Nah, kira-kira strategi apa untuk mencapainya? Banyak. Kita bisa mendalami ilmu, membina hubungan, melayani di institusi pendidikan, dan memberi pengaruh positif. Untuk menemukan visi hidup kita, itu bukan hanya sekedar dari hasil sebuah pemikiran, tapi hasil dari doa dan relasi dengan Tuhan. Visi hidup itu sangat amat banyak sekali manfaatnya untuk kita, untuk saya dan untuk teman-teman yang melihat video ini. Karena ingatlah, visi hidup itu akan sangat menolong kita untuk tetap fokus, untuk tetap konsisten. Terus visi hidup juga dapat membantu kita dalam mengambil suatu keputusan. Dan yang paling penting adalah visi hidup itu sendiri dapat mendorong kita untuk hidup penuh kasih. Paulus dan Apolos punya peran yang berbeda, tapi keduanya taat pada misi Tuhan, baik yang menanam, yang menyiram, semua pelayanan Tuhan, dan Allah lah yang memberi pertumbuhan itu sendiri. Jadi marilah kita hidup dengan visi yang lahir dari tujuan ilahi, bukan dari pencapaian duniawi semata. Karena di akhir hidup kita, yang menilai hanyalah Tuhan. Dan hidup yang menyenangkan hatinya adalah hidup yang berhasil.